Om Keling sekarang berada di pusat perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan. Ya, di belakang Om Keling, kantor Bupati Tapanuli Selatan. Di kompleks yang cukup indah ini, ya, di kompleks ini semua perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan, mulai dari seluruh dinas sudah menyatu. Ya, bisa kita lihat. Kalau kita mengarah ke timur, ya, itu dia Tor Simago-Mago dengan satu ikon yang cukup terkenal. Di sana ada pemancar TPRI yang pada era 80-an itu menjadi pusat telekomunikasi saat TPRI mengalami puncak kejayaannya. Ya. Saat itu kita tahu TPRI menjadi salah satu siaran yang ada di Republik itu. Itu bisa kita lihat pemancarnya masih ada. Ya. Di sebelahnya ada yang namanya Tor Sibohi. Itu adalah pusat telekomunikasi Telkom yang saat di era 80-an juga kalau kita mau mengirim kabar ke daerah-daerah tertentu melalui telegram, kita langsung naik ke puncak, nanti bisa kita kirim. Di sampingnya bisa kita lihat ikon terbaru dari kompleks perkantoran Kabupaten Tapanuli Selatan ini, ada Masjid Raya baru. Masjid ini belum 100% bangunannya selesai, tapi hampir 95-97% ini udah siap. Ini tinggal meresmikannya. Mudah-mudahan nanti Om Keling bersama tim mendapat undangan pada saat peresmian Masjid Raya Pemkab Tapanuli Selatan. Kita beralih ke samping sedikit, bisa kita lihat hamparan pegunungan indah, ya, dengan jenjang bukit barisan yang sangat kokoh. Bisa kita lihat sejauh mata memandang, sedikit cuaca berkabut dan agak panas gitu ya. Ada sinaran dari sinar matahari. Kalau kita memandang arah ke sana, pas selurusannya Om Keling, itu adalah bukit barisan menuju kota Sipirok. Dan di baliknya nanti kita teruskan jalan, itu langsung berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten tetangga dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Ya, bisa kita lihat tuh, sepanjang mata memandang adalah hamparan bukit barisan yang menjulang dan kokoh di sana. Kalau kita bergeser sedikit ke arah baratnya, kita bisa melihat hamparan juga, tapi dia agak lebih rendah sedikit dengan pandangan sabana atau padang-padang rumput yang indah. Di tengah-tengahnya ada sedikit hutan-hutan buatan yang kalau kita tidak salah itu adalah tanaman eukaliptus bercampur dengan tanaman akasia. Ya. Hutan itu adalah hutan produksi yang dikelola oleh perusahaan pembuat bubur kertas yang ada di Sumatera Utara yang bernama PT Toba Falap Lestari. Bisa kita lihat itu. Mulai dari sana itu adalah pohon-pohon akasia dan juga pohon-pohon eukaliptus yang ditanam dikelola oleh perusahaan perkayuan untuk dijadikan bahan baku bubur kertas atau falp, ya, yang dikelola oleh perusahaan PT Toba Falap Lestari. Kita bergeser sedikit di arah baratnya juga, kita bisa lihat hamparan pegunungan indah, bukit barisan. Itu adalah kabupaten tetangga dari Tapanuli Selatan, pecahan dari kabupaten ini yang menjadi daerah otonom baru setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 resmi diketok. Jadilah mereka otonom baru yang bernama Kabupaten Padang Lawas Utara, ya. Dengan ibu kotanya Gunung Tua, dia menjadi otonom baru pecahan dari Kabupaten Induk Tapanuli Selatan ini. Ya, kita bergeser sedikit ke arah selatannya, kita bisa lihat di sana hamparan gunung juga. Itu adalah daerah otonom baru juga, berdiri pada tahun 2001 yang bernama Kota Padang Sidimpuan. Ya. Agak dekat kita memandang ke sini, di sana ada perumahan dinas dari Ketua DPRD Tapsel, ada perumahan dinas dari Bupati dan Wakil Bupati dan perkantoran di sini, ya. Perkantoran, Dinas Tenaga Kerja, catatan sipil dan juga Dinas Sosial di situ dia, di sebelah dari kantor utama kantor perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, dan di atasnya ada gedung serbaguna, gedung Sarasi, ikon dari gedung utama dari Pemkab Kabupaten Tapanuli Selatan, ya. Di sana kita balik sedikit ke belakang. Ada kerukan tanah yang akan dijadikan jadi kolam, dan di sampingnya ke belakang itu direncanakan menjadi Taman Raya Kabupaten Tapanuli Selatan. Ya, mirip-mirip dengan Taman Raya Bogor lah nanti. Dan ini sudah mulai dalam tahap pengerjaan awal. Semoga tahun depan itu sudah jadi. Taman itu cukup luas sampai ke belakang sana.
karena nanti akan langsung berhubungan dengan perkantoran-perkantoran yang akan dibangun di bawahnya. Di bawah sedikit kita lihat ada kantor gagah di sana. Ini adalah induk dari kantor pertama yang ada di sini, yang pemakaiannya dimulai pada 2014 saat pertama kantor ini mulai dibangun. Ini adalah kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang pemanfaatannya dipakai pada tanggal 8 Agustus pada tahun 2014. Inilah kantor pertama yang dipakai ya. Disinilah para dewan bersidang, menggodok dan mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang berhubungan dengan kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan ya. Mudah-mudahan nanti antara legislatif dan eksekutif sejalan membangun Tapanuli Selatan jauh lebih maju ke depan, menjadi kabupaten yang sejahtera, masyarakatnya ya, beradat, berbudaya serta religius ya. Semoga berlanjut nanti ke depannya ya. Kita tahu pada tahun 2020 ini adalah tahun pilkada atau tahun politik yang akan menggantikan pemimpin baru di Kabupaten Tapanuli Selatan nanti. Karena pemimpin sekarang atau pejabat bupati sekarang itu sudah tidak bisa mencalon lagi karena terbentur dengan undang-undang yang hanya bisa 2 periode. Semoga nanti penggantinya adalah orang yang jauh lebih bijak dalam membangun Tapanuli Selatan ke depan dengan sumber daya alam yang mumpuni ya, dan sumber daya manusia yang bertumbuh kembang tersebut bisa menjadi salah satu kabupaten terbaik di Sumatera Utara dan umumnya di Indonesia, menjadi destinasi baru atau menjadi ikon baru bagi pembangunan kabupaten terbaru yang semoga nanti bisa memberikan manfaat yang banyak ke masyarakat Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya. Ini mari kita lihat taman-taman ini masih terus dikembangkan, dikelola ya. Di bawah ini dekat dengan Om Keling di sini ada logo yang bertulis Taman Sarasi ya. Satu taman baru untuk menjadi kunjungan wisata atau kunjungan masyarakat untuk melepaskan lelah atau melihat sesuatu yang baru di Kabupaten Tapanuli Selatan. Oke, bisa kita lihat perkantoran ini cukup luas. Perkantoran ini adalah bekas dari register kehutanan yang dipinjam pakaikan untuk Kabupaten Tapanuli Selatan, menjadi ikon baru di Jalan Lintas Sumatera. Bisa kita lihat perkantoran ini persis di pinggir Jalan Lintas Sumatera ya, jalan yang membentang mulai dari Aceh sampai Lampung. Ini adalah jalan nasional yang dilalui oleh seluruh kendaraan yang ingin melintasi Jalan Lintas Sumatera via barat. Dengan udara yang semilir seperti ini, panas matahari masih cukup cerah seperti ini, tapi udara di sini sangat sejuk ya, sedikit dingin. Kalau orang yang tak terbiasa dengan udara dingin, ini cukup enak untuk dinikmati. Dan kita yakini mungkin kantor-kantor ini tidak ada yang memiliki AC kali ya, gitu ya. Seperti ini. Ini adalah lampu utama pada malam hari untuk menerangi taman ini dan juga kantor bupati. Bisa kita lihat dari atas sana nanti air akan mengalir, dan ini adalah air mancur yang akan menjadi satu pusat pemandangan yang indah, dan taman-taman dengan lampu-lampu yang cukup indah. Dan beberapa pohon yang sudah mulai ditanam ini sudah mulai tumbuh dan berkembang untuk melindungi taman ini nanti tetap indah dan asri untuk kita lihat. Kita cukup berterima kasih memiliki destinasi perkantoran yang cukup indah seperti ini, dan semoga ke depan daerah-daerah otonom baru itu bisa membuat perkantoran seperti ini, perkantoran yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus menjadi objek wisata bagi masyarakat untuk melepaskan lelah mereka di sini ya. Kita tahu masyarakat sangat haus dengan tempat-tempat wisata seperti ini. Dan semoga ke depan juga Om Keling akan mengekspos atau memberikan sedikit gambaran kepada Anda daerah-daerah wisata di Kabupaten Tapanuli Selatan dan beberapa kabupaten tetangga yang ada di bekas Tapanuli Selatan itu sendiri, yakni yang bernama Tapanuli bagian selatan. Semoga ke depan beberapa tokoh juga di sini menggodok, semoga terciptanya atau terbentuknya daerah otonom baru yang menjadi satu provinsi baru di daerah Sumatera Utara, tepatnya di ex Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Ya, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padang Sidimpuan. Ya. Semoga teman-teman itu gambaran sedikit dari di mana Om Keling berdiri sekarang dan kondisi komplek perkantoran Kabupaten Tapanuli Selatan ini. Indah. Kalau Anda mengaku orang yang pernah lahir
atau yang pernah berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan, walaupun ex Tapanuli Selatan, ayo kita sama-sama berkunjung ke sini. Semoga ini adalah menjadi ikon baru bagi kita dan kita memahami sejarah di mana kabupaten ini adalah pernah menjadi kabupaten induk dan kabupaten besar di Sumatera Utara. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu dan salam sukses dari Om Keling.